Teknologi proyeksi holografik saat ini belum matang. Yun Jinglong melihat Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, kami telah merekrut tenaga teknis terbaik dari seluruh negeri. Kami sudah mulai mengembangkannya. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum model game kita dapat dikembangkan. Lin Fan melirik Yun Jinglong yang penuh percaya diri. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri sebesar itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Ada terlalu banyak ketidakpastian di sini. Dia tidak ingin membuang-buang uangnya. Lin Fan hendak menolak. Pada saat ini suara sistem terdengar. Rilis tugas. Sebagai seorang Taipan hebat, bagaimana mungkin saya tidak memiliki tim sendiri? Terima undangan Yun Jinglong dan yang lainnya dan bentuk tim saya sendiri. Terima misi ini dan dapatkan hadiah 100 ekuitas dari peternakan kuda Liu Cheng Mo Yun Kiao. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Lin Fan senang ketika mendengar suara sistem. Sistem itu sepertinya membuatnya membuang-buang uangnya. Peternakan kuda Liu Cheng Mo Yun Kiao adalah peternakan kuda terbesar di Liu Cheng. Setelah dia mendapatkan kuda Arab berkualitas tinggi, dia secara khusus memeriksa peternakan kuda di Liu Cheng. Bagaimanapun, bukanlah ide yang baik untuk memelihara kuda Arab berkualitas tinggi di villa untuk waktu yang lama. Dia berencana mengirim kuda Arab berkualitas tinggi itu ke istal dan menunjuk seseorang secara khusus untuk bertanggung jawab atas pemberian makannya. Jika dia ingin menunggang kuda, dia bisa pergi saja ke kandang. Saat itu, dia juga naksir pada peternakan kuda Liu Cheng Mo Yun Kiao. Lagi pula, peternakan kuda ini adalah yang terbesar di Liu Cheng dan staf teknis di sana juga yang terbaik di Liu Cheng. Dia merasa lega hanya setelah dia memasukkan kuda Arab kualitas terbaik ke dalamnya. Ketika dia melihat bahwa peternakan kuda Liu Cheng Mo Yun Kiao diperkirakan bernilai sekitar 35 miliar, dia diam-diam menghela napas. Sebuah peternakan kuda ternyata bernilai sangat banyak uang. Taipan mana yang begitu keras kepala untuk membangun peternakan kuda semewah itu? Siapa yang menyangka bahwa peternakan kuda ini akan segera menjadi miliknya? Terima misinya. Lin Fan setuju. Membuang sejumlah kecil uang tetapi sebagai imbalan untuk peternakan kuda senilai 35 miliar, siapapun yang bukan orang bodoh akan tahu apa yang harus dipilih. Saya ingin bergabung, berapa banyak yang perlu saya? Lin Fan menatap Yun Jinglong dan bertanya langsung. Karena dia menerima tugas itu, dia secara alami ingin bergabung sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini hadiah tugas akan dikreditkan ke akun Anda. Kami berlima menginvestasikan 100 juta awalnya, Anda bisa melakukan hal yang sama seperti kami. Ketika Yun Jinglong mendengar pertanyaan Lin Fan, dia sangat gembira dan berbicara dengan cepat. Oke, saya juga akan menginvestasikan 100 juta. Lin Fan meletakkan cangkir tehnya dan berkata langsung. Zhang Yuncheng dan Yang Menglan yang berdiri di samping mereka tertegun sejenak ketika mendengar perkataan Lin Fan. Kedua pria itu sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar, mata mereka sebesar lonceng, dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Ini hanya investasi sederhana sebesar 100 juta. Terlalu gegabah untuk menginvestasikan 100 juta tanpa melihat proyeknya atau memahaminya. Apakah ini kesewenang-wenangan orang kaya? Mereka merasa bahwa nada bicara Lin Fan tentang investasi 100 juta yuan seolah-olah itu bukan 100 juta yuan tetapi $1. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menjadi begitu acuh terhadap uang? Mereka tersenyum pahit dalam hati mereka. Mereka merasa seperti katak dalam sumur, tetapi tiba-tiba mereka datang ke dunia baru dan apa yang mereka lihat benar-benar menjungkir balikkan ketiga pandangan mereka. Bab 157, apakah itu game yang kamu kembangkan? Ketika Yun Jinglong mendengar Lin Fan setuju, dia langsung sangat senang. Bergabungnya Lin Fan membawa hubungan mereka lebih dekat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sangat optimis tentang prospek game proyeksi holografik ini, jika tidak, dia tidak akan memperkenalkan Lin Fan untuk bergabung. Dia percaya bahwa selama itu dikembangkan, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Dia merasa bahwa hanya sesuatu yang berharga seperti game proyeksi holografik yang bisa menarik Lin Fan untuk bergabung dengan mereka. Bukankah ini berhasil membuat Lin Fan bergabung? Selamat datang Bapak Lin untuk bergabung dengan kami. Dia berdiri mengangkat cangkir teh dan berkata kepada Lin Fan sambil tersenyum. 4 orang lainnya juga berdiri dan mengangkat cangkir teh mereka. Lin Fan tersenyum tipis, berdiri, mengambil cangkir teh, dan beradu cangkir dengan Yun Jinglong dan 4 orang lainnya. Orang-orang ini sudah dianggap sebagai tuan muda papan atas di Liu Cheng. Memiliki mereka sebagai timnya hanya akan membawa manfaat dan tidak ada kerugian. Dia baru saja duduk setelah beradu gelas dengan semua orang dan minum teh. Pada saat ini suara sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi. Dokumen-dokumen terkait peternakan kuda Liu Cheng Mo Yun Kiao telah diletakkan di meja kerja Villa Haitian nomor 1 milik host. Mendapatkan 50 poin sistem. Oh. Dia hanya menyukai sifat sistem yang lugas dengan uang yang disetorkan ke rekeningnya dalam hitungan detik dan tidak pernah gagal membayar. 50 poin lagi. Tidak ada gunanya menyimpannya. Dia berkata kepada sistem di benaknya, gunakan 50 poin untuk membuka roda keberuntungan sekali.
Saat dia selesai berbicara, poin dikurangi dan roda keberuntungan mulai berputar perlahan. Berhenti, dia berkata dalam hati. Tiba-tiba roda keberuntungan perlahan berhenti. Pembawa acara beruntung. Selamat kepada pembawa acara karena telah mendapatkan satu set game proyeksi holografik. Selamat kepada host karena telah mendapatkan tingkat keterampilan pengembangan program yang sempurna. Oh sial. Ketika dia mendengar hadiah dari sistem, dia sangat terkejut sehingga sebuah intisari Tiongkok muncul di benaknya. Ini terlalu sulit untuk dia percaya. Saya baru saja mencapai kesepakatan kerjasama dengan Yun Jinglong dan keempat rekannya dan saya memenangkan permainan proyeksi holografik ini hanyalah keberuntungan. Sistemnya keluar. Dia tidak berpikir dia seberuntung itu. Apapun yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Dia punya setiap alasan untuk percaya bahwa ini adalah perbuatan sistem. Tuan rumah, mohon percayai sistem ini. Sistem ini benar-benar adil dan jujur. Ini adalah ledakan keberuntungan yang besar bagi tuan rumah. Aku tidak percaya padamu. Dia juga tahu bahwa percuma saja meminta pada sistem. Dia pertama menyerap kemampuan pengembangan program tingkat sempurna. Pemahamannya tentang pengembangan program di dunia ini langsung mencapai tingkat yang mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Sistem ini benar-benar ini mengubahnya dari seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang pengembangan program menjadi seorang ahli pengembangan program dalam sekejap. Dia akan mengeluarkan game proyeksi holografik yang diberikan oleh sistem. Bagaimanapun, jika dia benar-benar mengandalkan Yun Jinglong dan yang lainnya untuk mengembangkan game proyeksi holografik, maka 100 juta miliknya akan terbuang sia-sia. Dia baru saja memperoleh keterampilan pemrograman dan tidak ada yang memahami tingkat perkembangan saat ini di dunia ini lebih baik darinya. Dia memperkirakan bahwa seseorang sudah mulai mengembangkan game proyeksi holografik dan akan segera berhasil. Jika orang lain benar-benar berhasil mengembangkannya lebih dulu, Yun Jinglong dan timnya tidak akan memiliki kesempatan. Lagi pula, ini adalah era informasi dan yang terpenting adalah kecepatan. Siapapun yang berhasil mengembangkan lebih dulu akan dapat merebut pasar lebih dulu. Bahkan jika Yun Jinglong dan yang lainnya mengembangkannya saat itu akan terlambat. Mungkin terdengar seperti waktu yang lama untuk membicarakan semua ini, tetapi pada kenyataannya hanya butuh sesaat. Lin Fan melihat kelima orang itu, mengeluarkan ponselnya, dan berkata dengan tenang, saya telah mengembangkan game proyeksi holografik ketika saya sedang luang. Bisakah Anda melihat apakah itu berguna bagi perusahaan? Setelah dia mengatakan itu, dia mulai berpura-pura mengambil ponselnya. Yun Jinglong dan empat lainnya saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan akan mengembangkan game sendiri dan kuncinya adalah dia mengembangkan game proyeksi holografik. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Fan dapat mengembangkan game proyeksi holografik yang layak. Kamu harus tahu bahwa mereka sedang mencari teknisi terbaik di negara ini dan tidak ada satupun dari teknisi ini yang telah mengembangkan sesuatu yang layak sejauh ini. Mereka tidak percaya bahwa Lin Fan lebih baik dari para teknisi top ini. Mereka berpikir bahwa Lin Fan paling banter hanya bisa membuat model sederhana. Demi Lin Fan, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Namun jauh di lubuk hati, mereka tidak berpikir bahwa Lin Fan bisa menghasilkan sesuatu yang layak. Zhang Yuncheng dan Yang Mengran melihat dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar kata-kata Lin Fan. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Fan benar-benar bisa mengembangkan game. Tidak peduli jenis game apa yang mereka kembangkan untuk mereka, selama mereka bisa mengembangkan game, mereka sangat mengesankan. Lin Fan mengeluarkan ponselnya, berdiri, dan berjalan ke pintu. Dengan suara klik, dia mengubah saklar lampu utama dan ruangan itu langsung menjadi sangat gelap. Pak Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Yun Jinglong bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Lin Fan mematikan lampu. Bukankah ini tentang menampilkan game? Dia tidak mengerti mengapa Lin Fan mematikan lampu. Dia baru saja selesai berbicara. Sebuah tirai cahaya muncul di ponsel Lin Fan. Itu langsung menerangi seluruh kotak membuat orang dengan cepat menutup mata mereka. Yun Jinglong perlahan membuka matanya. Dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia sekarang berada di hutan yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Dari waktu ke waktu ada burung-burung bernyanyi dan serangga ini. Di mana ini? Bagaimana? Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Pada saat ini lampu di dalam kotak tiba-tiba menyala dan pemandangan barusan menghilang. Yun Jinglong melihat sekeliling dengan bingung dan mendapati bahwa orang lain sama seperti dirinya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Lin Fan. Dia merasa tenggorokannya sedikit kering dan sulit baginya untuk berbicara dengan jelas. Tuan Lin, apakah itu game yang Anda kembangkan? Ketika semua orang mendengar pertanyaan Yun Jinglong, mereka semua melihat ke arah Lin Fan. Lin Fan melihat ke semua orang, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ya, benar. Meskipun semua orang sudah siap secara mental, mereka tetap terkejut mendengar Lin Fan mengakuinya sendiri. Mulut mereka terbuka lebar, mata mereka bulat, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ini sebenarnya adalah game yang dikembangkan oleh Lin Fan. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu kuat. Yun Jinglong dan empat lainnya saling berpandangan. Mereka tersenyum pahit dalam hati mereka. Awalnya mereka mengira bahwa game Lin Fan hanyalah model kecil. Sekarang sepertinya proyeksi holografik yang sempurna. Ini sangat mengejutkan.
Mereka merasa bahwa bahkan jika game mereka dikembangkan, itu mungkin tidak sekeren yang dikembangkan oleh Lin Fan. Mereka sangat beruntung bertemu dengan Lin Fan hari ini. Jika Lin Fan menggunakan game ini untuk tujuan bisnis, perusahaan game mereka akan langsung bangkrut. Lagi pula, mengembangkan game mereka bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Saudara Fan, apa kau baru saja bilang ingin menarik game ini? Yun Jinglong sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak memanggil Tuan Lin tetapi langsung memanggil Saudara Fan. Game proyeksi holografik yang dikembangkan oleh Lin Fan sangat mengejutkannya. Dan Lin Fan hanya bermaksud mengeluarkan game ini. Ya, Lin Fan bersenandung dan mengangguk. Bab 158 aku menerimanya dengan enggan. Apakah permainan kecil yang saya kembangkan ini cukup bagus? Lin Fan melirik ke 4 orang lainnya lalu bertanya kepada Yun Jinglong sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dalam hatinya, sistem adalah Tuhan yang abadi. Dia tidak menyangka permainan proyeksi holografik ini akan begitu keren. Rasanya seperti berada di sana. Perasaan itu sungguh luar biasa. Yun Jinglong dan keempat orang itu saling memandang. Dengarkan, apakah ini bahasa manusia? Ini disebut game mini. Game sekeren ini sebenarnya disebut game mini. Lalu, bukankah itu berarti bahwa game yang mereka kembangkan sekarang tidak bisa lagi disebut game? Ini tidak buruk. Ini adalah permainan yang jauh lebih baik daripada yang mereka bayar. Bahkan permainan yang mereka bersedia investasikan banyak uang untuk mengembangkannya mungkin tidak sebaik yang ini. Mereka berlima mengeluh dengan liar di dalam hati mereka. Meskipun dia mengeluh, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dengan game ini mereka hanya perlu menyuruh teknisi untuk menguji dan memperbaikinya. Tidak akan lama sebelum itu dapat didaftarkan. Mereka percaya bahwa tidak ada game lain di pasaran yang dapat bersaing dengan game ini. Mereka akan memonopoli seluruh pasar game proyeksi holografik. Mereka sepertinya melihat valuasi perusahaan tumbuh dengan pesat. 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Mereka tidak berani membayangkannya. Game ini benar-benar memiliki begitu banyak potensi. Perusahaan mereka akan menjadi perusahaan dengan valuasi setidaknya 100 miliar. Berapa harga ini? Meskipun mereka generasi kedua teratas, mereka tetap terkejut dengan jumlah uang sebanyak itu. Mereka sangat gembira pada saat, seolah-olah mereka melihat penghargaan dan pengakuan dari orang tua mereka. Setelah kegembiraan itu, mereka semua memandang Lin Fan pada saat yang sama. Karena Lin Fan lah yang membawa semua ini. Mereka merasa sangat beruntung bertemu dan mengenal Lin Fan. Mereka saling memandang dan mengangguk pada saat yang sama. Saat ini Yun Jinglong berkata dengan serius, Saudara Fan, karena kamu yang menyediakan teknologinya, kamu tidak perlu membayar dana. Oh. Lin Fan melirik Yun Jinglong. Dia tidak menyangka Yun Jinglong akan mengatakan hal seperti itu. Faktanya, 100 juta bukanlah apa-apa baginya. Dia tidak menyangka bahwa Yun Jinglong akan membiarkannya berinvestasi dalam teknologi tersebut. Oke, dia mengangguk setuju tanpa kepura-puraan apapun. Dia juga tahu nilai dari permainan proyeksi holografik ini bagi Yun Jinglong dan yang lainnya. Ketika Yun Jinglong mendengar persetujuan Lin Fan, senyum muncul di wajahnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan, ekuitas juga perlu didistribusikan kembali. Dia berkata sambil melirik 4 orang lainnya. 4 orang lainnya mengangguk kepada Yun Jinglong. Lin Fan menatap Yun Jinglong dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana Yun Jinglong ingin menyesuaikan ekuitas. Saudara Fan, kamu memiliki 50 saham dan kami berlima memiliki 10 saham masing-masing. Yun Jinglong menatap Lin Fan dan berkata dengan serius. Ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan dengan matang. Lagi pula Lin Fan membuat game yang sangat keren yang menunjukkan bahwa kemampuan Lin Fan sangat kuat. Jika mereka benar-benar ingin mengikat Lin Fan ke kereta yang sama, mereka harus mengizinkan Lin Fan untuk memiliki kekuasaan mutlak di perusahaan. Jangan berpikir mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia sangat optimis tentang game proyeksi holografik dan percaya bahwa perusahaan setidaknya akan menjadi perusahaan senilai 100 miliar di masa depan. Bahwa 10 lembar saham akan memberinya setidaknya 10 miliar. Uang bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah terikat dengan Lin Fan. Dia percaya bahwa latar belakang Lin Fan pasti tidak sederhana. Mengikuti orang seperti itu, dia merasa bahwa nilai masa depan pasti akan lebih besar dari pengembalian 10 miliar. Oh. Lin Fan menatap Yun Jinglong dengan terkejut dan bertanya sambil tersenyum, saya baru saja merilis game kecil, apakah Anda tidak menyesal memberi saya begitu banyak saham? Setelah selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan melirik ke 4 orang lainnya. Dia tidak menyangka Yun Jinglong akan begitu tegas. Dia sangat puas. Dia harus membentuk timnya sendiri, jadi tentu saja akan ada orang dengan jarak dan hubungan yang berbeda. Untuk saat ini, Yun Jinglong bisa dimasukkan ke dalam daftar teman dekat. Tidak menyesal, Yun Jinglong berkata dengan sangat serius. Bagaimana mungkin dia menyesalinya? Dia merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Lin Fan memandang 4 orang lainnya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan kalian? Keempatnya berkata serempak tidak menyesal. Baiklah, saya akan menerimanya dengan enggan. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Dia berdiri dan mengangkat cangkir tehnya. Yun Jinglong dan 4 orang lainnya juga berdiri dan mengangkat cangkir teh mereka.
Senang bekerja sama dengan Anda, Lin Fan berkata pertama. Senang bekerja sama dengan Anda, Yun Jinglong dan 4 orang lainnya berkata bersamaan. Denting. Lin Fan duduk kembali. Dia mengirim kode game mini di ponselnya ke Yun Jinglong. Sekarang dia telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas perusahaan, wajar baginya untuk memasarkan produk perusahaan dengan cepat. Tentu saja dia juga memodifikasi kode game yang dia berikan kepada Yun Jinglong. Beberapa fungsi telah dihapus, tetapi fungsi-fungsi ini sangat sederhana dan dapat dilengkapi oleh staf teknis perusahaan. Dia tidak ingin para teknisi itu menganggur setiap hari. Pada saat yang sama, dia mengenkripsi kode inti dari kode game tersebut. Kunci yang dia pilih adalah serangkaian karakter dalam hitungan miliaran. Untuk benar-benar memecahkannya. Dengan kecepatan komputer saat ini, itu akan memakan waktu ratusan tahun. Zhang Yuncheng dan Yang Mengran yang berdiri di samping tertegun ketika mereka melihat bahwa hanya dalam beberapa menit Lin Fan mengubah perusahaan Yun Jinglong dan 4 lainnya menjadi perusahaan miliknya sendiri dan menghasilkan 250 juta yuan. Keduanya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, mata mereka melotot, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ini terlalu berlebihan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan seseorang memberitahu mereka bahwa seseorang menghasilkan 200 juta hanya dalam beberapa menit, mereka pasti akan berpikir bahwa orang itu membual. Ini adalah cara yang terlalu cepat untuk menghasilkan uang. Meskipun mereka tidak tahu seberapa cepat orang terkaya di dunia menghasilkan uang, mereka merasa bahwa itu pasti tidak secepat Lin Fan. Luar biasa. Mereka merasa bahwa kapasitas otak mereka tidak cukup. Aku tidak mengerti mengapa kelima orang itu sangat mempercayai Lin Fan dan bersedia menyerahkan kendali perusahaan. Lihat, kelima orang itu masih memiliki senyum di wajah mereka. Apakah ini yang disebut menjual diri sendiri dan membantu orang lain menghitung uang? Namun, mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak bodoh dan pasti ada sisi dari mereka yang tidak mereka ketahui. Namun, apapun yang terjadi, itu menunjukkan bahwa Lin Fan sangat kuat. Kelima orang itu merasa bahwa memberikan 250 juta kepada Lin Fan sangat berharga. Yun Jinglong sangat bersemangat ketika melihat kode di ponselnya. Dia menatap Lin Fan dan bertanya, Kak Fan, apakah kamu ingin pergi ke perusahaan sekarang? Dia merasa bahwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas perusahaan, Lin Fan harus pergi dan melihat perusahaan itu. Pada saat yang sama, dia juga ingin menyerahkan kode game kepada personel teknis untuk pengujian secepat mungkin. Setelah mendengar kata-kata Yun Jinglong, Lin Fan berpikir sejenak dan mengangguk. Dia sebenarnya tidak berniat untuk ikut campur dalam operasional perusahaan. Sebagai bos yang berkualitas, Anda harus tahu cara memanfaatkan orang dengan baik alih-alih melakukan semuanya sendiri. Jika dia secara pribadi mengelola semua perusahaan ini, dia akan kelelahan sampai mati. Dia tidak menginginkan itu. Dia hanya perlu mengambil alih situasi secara keseluruhan. Dia menoleh untuk melihat Zhang Yuncheng dan Yang Mengran dan bertanya sambil tersenyum, itu saja untuk hari ini, kalian bisa kembali dulu. Dia juga menyadari bahwa Zhang Yuncheng dan Yang Mengran bosan duduk di sini dan selain itu mereka sudah mengatakan semua yang perlu mereka katakan. Dia tidak punya rencana untuk membawa Zhang Yuncheng dan Yang Mengran ke perusahaan game. Aku akan meminta staf restoran untuk mengirim kedua saudara iparku kembali. Yun Jinglong berdiri dan berkata sambil tersenyum. Bukankah bab 159 sangat megah? Kenapa kamu berteriak padaku? Kita hanya teman biasa, kata Lin Fan dengan tidak senang. Ketika Zhang Yuncheng dan Yang Mengran mendengar nama Yun Jinglong, rona merah tanpa sadar muncul di wajah mereka. Maaf, saya salah paham. Saya akan mengatur mobil untuk mengantarmu kembali. Yun Jinglong dengan cepat meminta maaf kepada Zhang Yuncheng dan Yang Mengran. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan cepat berjalan keluar dari ruangan dan mengatur mobil untuk Zhang Yuncheng dan Yang Mengran. Ayo pergi. Lin Fan berdiri dan berkata kepada Zhang Yuncheng dan Yang Mengran. Zhang Yuncheng dan Yang Mengran mengangguk, berdiri, dan mengikuti Lin Fan keluar dari ruangan. Di luar restoran, ada sebuah sedan bisnis yang terparkir di sana. Yun Jinglong melihat Lin Fan dan yang lainnya keluar dan berkata sambil tersenyum, mobilnya sudah siap. Terima kasih. Lin Fan mengangguk dan berkata. Kalian duluan saja. Dia berbalik dan berkata kepada Zhang Yuncheng dan Yang Mengran di sampingnya. Zhang Yuncheng dan Yang Mengran mengangguk tahu bahwa Lin Fan memiliki hal lain untuk dilakukan selanjutnya jadi mereka tidak banyak bicara. Lin Fan memperhatikan keduanya masuk ke mobil dan pergi. Ayo pergi juga. Dia berkata kepada Yun Jinglong. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju tempat parkir di lantai bawah perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Lin Fan datang ke tempat parkir, mengeluarkan kunci mobil, dan menyalakan saklar. Lampu Koenigsegg Agera R di sebelahnya menyala seketika. Yun Jinglong dan keempat rekannya masing-masing mengendarai mobil sport dan segera tiba di depan Lin Fan. Yun Jinglong dan 4 lainnya keluar dari mobil dan melihat Koenigsegg Agera R di depan mereka. Saudara Fan, apakah kamu mengganti mobil lagi? Dia menatap Lin Fan dengan terkejut dan bertanya. Terakhir kali dia melihat Lin Fan, dia mengendarai Ferrari LaFerrari. Kali ini diganti dengan Koenigsegg Agera R yang jelas merupakan mobil baru pada pandangan pertama.
Wah, mobil sport ini sudah terlalu lama berada di garasi jadi saya membawanya keluar untuk berputar-putar. Lin Fan berkata dengan santai. Ketika Yun Jinglong dan 4 orang lainnya mendengar perkataan Lin Fan, mereka terdiam sesaat. Mobil ini jelas belum dikendarai. Apakah kamu membeli mainan? Hanya menyimpannya setelah membeli, membiarkannya berdebu di sudut, dan kemudian mengeluarkannya untuk dimainkan ketika sesekali mengingatnya. Mereka merasa hanya Lin Fan yang bisa menyimpan mobil sport sebagai mainan. Ketika mereka membeli mobil sport baru, mereka selalu mengendarainya untuk pamer. Terlebih lagi, akan sangat disayangkan jika tidak memamerkan mobil sport super ini yang bernilai hampir 30 juta yuan. Oke, berhenti melamun dan pergi. Lin Fan menyalakan mobil dan melihat Yun Jinglong dan 4 lainnya berdiri di sana dengan linglung, jadi dia berbicara untuk mengingatkan mereka. Ketika Yun Jinglong dan 4 orang lainnya mendengar perkataan Lin Fan, mereka saling pandang dan kembali ke mobil. Yun Jinglong menyetir di depan, Lin Fan mengikuti dari dekat di belakang mobil Yun Jinglong, dan 4 orang lainnya mengikuti di belakang Lin Fan. Setengah jam kemudian, Yun Jinglong memarkir mobil di depan sebuah gedung. Gedung Liu Cheng Qihang. Lin Fan keluar dari mobil dan menggumamkan sesuatu sambil melihat gedung di depannya. Saudara Fan, perusahaan kami berada di lantai 12. Yun Jinglong memperkenalkan sambil berjalan. Rombongan naik lift ke lantai 12. Liu Cheng Chuanyunjian Information Technology Co. Ltd. Anak panah penembus awan. Ketika Lin Fan melihat nama perusahaan itu, dia speechless. Satu anak panah menembus awan dan ribuan pasukan datang menyambut. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Yun Jinglong dan 4 lainnya pikirkan ketika mereka membuat nama perusahaan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, itu hanyalah nama perusahaan. Pada saat ini, Yun Jinglong berbicara. Yun Jinglong menunjuk nama perusahaan sambil tersenyum, memandang Lin Fan dan bertanya. Saudara Fan, bagaimana dengan nama perusahaan ini? Bukankah ini sangat megah? Lin Fan menatap Yun Jinglong dengan bingung. Ini. Itu saja, ini ada hubungannya dengan atmosfer. Dia mengeluh dalam hatinya. Apakah kamu yang menemukan nama perusahaan ini? Dia menebak dari ekspresi Yun Jinglong bahwa nama itu pasti diberikan oleh Yun Jinglong. Saudara Fan, itu luar biasa. Kamu menebak semua. Yun Jinglong mengacungkan jempol pada Lin Fan. Lin Fan melirik Yun Jinglong dan tidak bisa berkata-kata. Apakah, melihat ekspresi bersemangatmu, siapapun yang tidak bodoh bisa melihat itu. Dia hanya memikirkan ini dalam benaknya dan tentu saja tidak akan mengatakannya dengan lantang. Sekelompok orang memasuki perusahaan itu. Halo Bapak Yun. Resepsionis itu adalah seorang gadis muda yang tampak seperti baru saja lulus. Xiao Mei, ini adalah ketua perusahaan kita, Lin Fan Lin. Yun Jinglong memperkenalkan kepada petugas resepsionis, Li Haimei. Nama Xiao Mei adalah Li Haimei dan dia baru saja lulus. Bagaimana mungkin jika karyawan sebuah perusahaan bahkan tidak mengenal ketua perusahaan mereka sendiri? Li Haimei terkejut ketika mendengar perkenalan Yun Jinglong. Dia juga memperhatikan Lin Fan barusan, tetapi dia pikir Lin Fan adalah adik laki-laki Yun Jinglong atau semacamnya. Lagi pula, Lin Fan terlihat lebih muda darinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan yang lebih muda darinya akan menjadi ketua perusahaan. Yun Jinglong melihat Li Haimei linglung dan segera mengingatkannya mengapa kamu masih berdiri di sana. Panggil seseorang. Li Haimei langsung terbangun ketika mendengar kata-kata Yun Jinglong. Dia dengan cepat berkata halo Direktur Lin. Halo, kata Lin Fan sambil tersenyum. Beritahu manajer pengembangan Ma Junji dan minta dia datang ke kantor saya. Yun Jinglong menginstruksikan Li Haimei. Baik Tuan Yun. Li Haimei mengangguk cepat sebagai tanggapan. Saudara Fan, ayo ikut aku ke kantorku. Yun Jinglong menoleh ke Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Lin Fan mengangguk dan mengikuti Yun Jinglong ke kantor. Saudara Fan, silakan duduk di mana saja. Setelah Yun Jinglong selesai berbicara, dia mengeluarkan cangkir baru dan menuangkan teh untuk Lin Fan. Saudara Fan, minumlah tehnya. Dia meletakkan cangkir teh di depan Lin Fan. Terima kasih, kata Lin Fan sambil tersenyum. Bum bum bum. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Saat Yun Jinglong selesai berbicara, pintu kantor didorong terbuka dan seorang pria berkacamata masuk dari luar. Pria itu berusia akhir 20-an dan mengenakan pakaian kasual. Bos Yun, Anda mencari saya. Pria ini adalah Ma Junji, manajer pengembangan. Apakah Anda sudah menguji kode game yang baru saja saya kirim? Yun Jinglong menatap Ma Junji dan bertanya langsung. Kami baru saja rapat, saya tidak punya waktu untuk melihatnya. Ma Junji berkata dengan sedikit malu. Dia memang sedang rapat barusan untuk membahas beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan game. Adapun kode game yang dikirimkan Yun Jinglong kepadanya, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak berpikir Yun Jinglong dapat menemukan kode game yang bagus. Anda harus meminta semua orang untuk berhenti dari apa yang mereka lakukan dan fokus untuk menguji game ini. Yun Jinglong berdiri dan menatap Ma Junji lalu berkata dengan serius. Semuanya berhenti. Ma Junji bertanya dengan tidak percaya. Ya, semuanya. Yun Jinglong mengangguk dengan serius. Bos Yun, bolehkah saya bertanya game macam apa ini? Sampai sebegitunya.
Ma Junji sangat penasaran tentang game apa yang ingin Yun Jinglong uji dan mengapa dia ingin semua orang bekerja sama untuk menyelesaikannya. Ini adalah game proyeksi holografik. Yun Jinglong menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Ketika Ma Junji mendengar kata-kata Yun Jinglong, dia tertegun sejenak. Bab 160 saya sarankan Anda menyerah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ma Junji berpikir ada sesuatu yang salah dengan telinganya sehingga dia bertanya lagi game apa yang sedang kamu bicarakan. Yun Jinglong memandang Ma Junji dan berkata dengan serius game proyeksi holografik. Melihat ekspresi serius Yun Jinglong, Ma Junji memastikan bahwa dia tidak salah dengar, Yun Jinglong sedang berbicara tentang permainan proyeksi holografik. Dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya membulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini. Yun Jinglong sebenarnya mendapatkan kode game proyeksi holografik. Tapi bagaimana ini mungkin? Namun melihat ekspresi serius Yun Jinglong, dia merasa bahwa Yun Jinglong seharusnya memberinya game proyeksi holografik yang nyata. Tetapi tidak ada game proyeksi holografik yang matang di dunia, jadi dari mana Yun Jinglong mendapatkannya? Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang baru saja diberikan Yun Jinglong kepadanya adalah kode untuk game proyeksi holografik. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Ini luar biasa. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh dan dia merasa bahwa Yun Jinglong tidak akan berbohong kepadanya. Namun, dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar telah mengembangkan game proyeksi holografik dan menjualnya. Hanya ada satu kemungkinan yaitu Yun Jinglong ditipu. Dia berencana untuk mengatur seseorang untuk melakukan pengujian segera dan memberikan jawaban kepada Yun Jinglong sesegera mungkin. Hanya dengan menguji bahwa apa yang pihak lain berikan kepada Yun Jinglong sama sekali bukan permainan proyeksi holografik, Yun Jinglong dapat dengan cepat melihat penipuan pihak lain dan memulihkan kerugiannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan cepat, Bos Yun, saya akan mengatur agar seseorang melakukan pengujian segera. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan cepat meninggalkan kantor Yun Jinglong. Departemen Pengembangan Perusahaan Teknologi Informasi Liu Cheng Chuan Yunjian. Ma Junji mendorong pintu Departemen Pengembangan hingga terbuka. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah Ma Junji. Ma Junji berkata tanpa basa-basi, semua orang hentikan pekerjaan kalian dan bekerja sama sepenuhnya dengan saya dalam menguji game ini. Seorang pemuda berjanggut berdiri dan bertanya kepada Ma Junji dengan bingung, bos, game apa yang membutuhkan kerja sama kami? Dia sangat penasaran tentang jenis permainan apa yang dibawa kembali Ma Junji dari perjalanannya yang membutuhkan kerja sama seluruh departemen pengembangan mereka dalam pengujian. Ini adalah game proyeksi holografik yang baru saja dibawa oleh Tuan Yun. Ma Junji menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ma Junji, mereka semua berdiri dengan kaget. Bos, apakah benar Tuan Yun mendapatkan kode untuk game proyeksi holografik? Ini terlalu hebat. Bos Yun benar-benar luar biasa. Dia bahkan mendapatkan kode untuk game proyeksi holografik. Sekarang kita bisa sedikit bersantai. Saya rasa Anda terlalu senang terlalu cepat. Apakah ada orang yang mau menjual proyek yang begitu menjanjikan seperti game proyeksi holografik? Itu benar, saya rasa Tuan Yun mungkin telah ditipu. Bos Yun benar-benar bingung, bagaimana bisa dia tertipu begitu mudah? Sayangnya, sepertinya Tuan Yun terlalu cemas. Dia berpikir bahwa kita berkembang terlalu lambat dan ingin meluncurkan produk sesegera mungkin. Game proyeksi holografik ini belum berhasil dikembangkan dimanapun di dunia, yang menunjukkan bahwa itu sangat sulit dan menantang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dikembangkan? Bos, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ma Junji melihat semua orang menatapnya. Dia berkata dengan suara berat, ide saya adalah kita harus melakukan tes terlebih dahulu dan mendapatkan hasilnya secepat mungkin. Hanya ketika Tuan Yun melihat hasil tes, dia bisa percaya bahwa dia telah ditipu dan mungkin memulihkan sebagian kerugiannya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ma Junji, mereka saling pandang. Baik bos, mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Kami lembur hari ini untuk menguji semua game ini. Oke, beres kalau begitu. Bos, mohon segera tugaskan pekerjaan. Melihat semua orang begitu antusias, Ma Junji mengangguk dengan serius. Mulai atur semua orang untuk pindah. Ma Junji mengunduh game dan memasangnya di peralatan proyeksi holografik profesional. Mulai prosesnya. Ma Junji berkata dengan suara berat ketika dia melihat bahwa semuanya sudah siap. Berbagai peralatan pengujian sudah tersedia untuk melakukan berbagai pengujian. Tombol permainan dimulai. Tiba-tiba seberkas cahaya besar diproyeksikan dari perangkat itu. Dalam sekejap, lingkungan sekitar semua orang berubah. Semua orang sampai di gerbang cahaya yang sangat besar. Semua orang terpana ketika mereka melihat gerbang cahaya di depan mereka yang tampak begitu nyata. Mata mereka yang terkejut membelalak dan mulut mereka terbuka perlahan dan tanpa sadar. Ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini permainan proyeksi holografik? Bagaimana ini mungkin? Namun faktanya ada di depan mata mereka memaksa mereka untuk mempercayainya. Tapi bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Seseorang benar-benar membuat game proyeksi holografik begitu hebat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat membuat game proyeksi holografik yang membuatnya sulit untuk membedakan antara game dan kenyataan.
Ini sangat keren. Ma Junji melihat gerbang cahaya di depannya beberapa saat sebelum dia sadar. Game proyeksi holografik ini benar-benar terlalu mengejutkan baginya. Dengan gemetar dia mengulurkan tangannya dan mengeklik tombol tutorial pemula di sebelahnya. Gerbang cahaya menghilang seketika. Mereka datang ke dunia yang penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Pemandangan di depan mata mereka seperti dunia yang benar-benar baru. Semua orang melihat dunia di depan mereka dan mulut mereka yang baru saja terkatup dengan susah payah perlahan terbuka lagi. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap dengan kaget pemandangan di depan mereka. Ini. Apakah kita sudah melakukan perjalanan waktu? Mereka semua memiliki perasaan tidak nyata. Ini terlalu luar biasa. Apakah ini permainan proyeksi holografik? Indra realitas terlalu kuat. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan tutorial lengkap. Seluruh proses itu sangat mengejutkan. Semua orang kembali ke gerbang cahaya dan Ma Junji mengklik tombol keluar permainan di sebelahnya. Seluruh gerbang cahaya perlahan menghilang dan semua yang ada di sekitarnya kembali ke keadaan semula. Semua orang melihat lingkungan sekitar kepala mereka masih pusing. Apa yang baru saja saya alami terasa begitu nyata. Biarkan mereka semua berpikir bahwa mereka telah pergi ke dunia lain. Ma Junji menggelengkan kepalanya untuk membuat dirinya benar-benar bangun. Dia duduk di depan komputer dan membuka semua kode. Dia ingin melihat bagaimana kode tersebut memecahkan masalah yang sudah lama mengganggunya. Terenkripsi. Ma Junji mengangkat sudut mulutnya. Dia adalah yang terbaik dalam dekripsi di seluruh departemen pengembangan. Dia mengeluarkan alat pemecah kode. Siap untuk dipecahkan. Saya tidak sengaja melihat file yang tidak terenkripsi di folder itu. Dia penasaran mengapa file itu tidak dienkripsi. Mungkinkah pihak lain lalai? Dia tidak sabar untuk membuka file itu. Ketika dia melihat isi dokumen itu, dia tercengang. Saya yakin Anda sudah melihat bahwa semua file dienkripsi. Jika Anda ingin memecahkan file tersebut, Anda tidak akan pernah bisa memecahkan kunci saya seumur hidup Anda. Jangan tidak yakin kunci saya terdiri dari 100 juta string. Mulai dari sini mungkin dibutuhkan cicit-cicit Anda untuk berhasil memecahkannya. Di atas hanyalah pengingat ramah, percaya atau tidak. Bab 161 tidak bisakah kamu mengetuk pintu? Ketika Ma Junji melihat konten di atas, dia merasa tidak berdaya. Dia tidak percaya bahwa kata-kata di atas adalah kebohongan. Siapapun yang dapat mengembangkan game proyeksi holografik yang begitu hebat pastilah seorang ahli super dalam pengembangan program. Baiklah. Dia menghela nafas, sepertinya tidak mungkin untuk memecahkan kode-kode itu. Bos, haruskah kita melanjutkan? Pria muda berjanggut itu menghampiri Ma Junji menelan ludah dan bertanya dengan susah payah. Game proyeksi holografik ini masih membuatnya merasa sedikit pusing. Mereka bahkan tidak tahu kapan mereka akan dapat mengembangkan efek seperti itu. Lihatlah yang lain, mereka telah mengembangkannya. Sekarang dia akhirnya mengerti pepatah bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Dia selalu merasa bahwa kemampuannya adalah salah satu yang terbaik di negara ini dan dia tidak lebih buruk dari orang lain. Setelah menonton game proyeksi holografik ini, saya menyadari bahwa saya selalu melihat dunia dari perspektif yang sempit. Ma Junji menoleh untuk melihat orang yang datang berpikir sejenak dan berkata semuanya lanjutkan tes. Ini terutama tentang menemukan celah dan kekurangan. Dia tahu dalam hatinya bahwa game ini adalah game proyeksi holografik sejati dan tes lain tidak lagi diperlukan. Anda hanya perlu mencari tahu celah dan kekurangan dalam game ini dan memperbaikinya. Dia percaya bahwa game ini akan segera dirilis. Setelah memberikan instruksi, dia berdiri dan bergegas keluar dari departemen pengembangan. Dia ingin mencari Yun Jinglong dan bertanya apakah dia bisa menemukan tim pengembang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah lama mengganggunya dan mungkin hanya orang-orang di tim pengembang inilah yang bisa menjawab pertanyaannya. Yun Jinglong sedang mengobrol dengan Lin Fan di kantor dan memperkenalkan situasi seluruh perusahaan kepada Lin Fan. Ada juga beberapa rencana masa depan yang membuat Lin Fan tertidur. Panggilan. Melihat Yun Jinglong akhirnya berhenti, dia menghela napas lega. Jika Yun Jinglong terus berbicara, dia sudah siap untuk pergi. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab penuh atas urusan perusahaan. Kamu tidak perlu melaporkan semuanya kepadaku. Lin Fan menyesap teh dan berkata dengan ringan. Dia benar-benar tidak tega mengelola perusahaan, itu terlalu melelahkan. Apalagi untuk bisnis yang baru saja dimulai, ada terlalu banyak hal sepele. Yun Jinglong suka mengatur jadi biarkan saja dan biarkan Yun Jinglong bertanggung jawab penuh. Dia hanya perlu melihat bagaimana perusahaan berjalan. Yun Jinglong melihat bahwa Lin Fan memang tidak tertarik sama sekali dengan manajemen perusahaan. Dia mengangguk. Pada saat yang sama, dia semakin mengagumi Lin Fan. Anda tahu game proyeksi holografik ini memiliki prospek yang sangat luas. Dia yakin tidak akan lama lagi valuasi perusahaan akan mencapai puluhan miliar. Dia percaya tidak akan lama untuk mencapai 100 miliar. Lin Fan tidak tertarik pada perusahaan bernilai ratusan miliar seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu perusahaan seperti apa yang akan menarik minat Lin Fan. Saudara Fan, datang dan minum teh. Dia mengisi cangkir Lin Fan dengan air.
Dengan keras, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Yun Jinglong sangat ketakutan hingga teko hampir jatuh dari tangannya. Dia meletakkan teko itu, menatap Ma Junji yang datang dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan marah, "Ma Junji, tidak bisakah kamu mengetuk pintu?" Ma Junji juga tahu bahwa dia terlalu cemas dan lupa mengetuk pintu, jadi dia dengan cepat membungkuk dan meminta maaf, "Bos Yun, maafkan saya. Ingat untuk mengetuk pintu sebelum masuk lain kali." Kemarahan Yun Jinglong banyak mereda ketika dia melihat sikap Ma Junji cukup baik. "Aku akan mengingatnya." Ma Junji merasa lega ketika dia melihat kemarahan Yun Jinglong sudah banyak mereda. "Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini padahal kamu tidak sedang di departemen pengembangan untuk menguji game?" Yun Jinglong menatap Ma Junji dengan bingung. "Apakah tesnya sudah selesai?" "Seharusnya belum." "Apakah ada sesuatu yang salah?" Dia melirik Lin Fan tanpa sadar dan mendapati bahwa Lin Fan sedang minum teh dengan santai. "Tuan Yun, di mana Anda membeli game proyeksi holografik itu?" Ma Junji mendengar pertanyaan Yun Jinglong dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Permainan ini buruk." Yun Jinglong mengerutkan kening dan bertanya. Dia secara pribadi merasakan kejutan dari permainan proyeksi holografik itu. Ini benar-benar sangat bagus. Apakah Ma Junji berpikir bahwa game seperti itu tidak cukup bagus? "Ini bukan buruk, ini terlalu bagus, ini benar." Wajah Ma Junji memerah karena kegembiraan dan suaranya bergetar. Yun Jinglong merasa lega ketika mendengar perkataan Ma Junji. "Selama tidak ada masalah dengan gamenya. Jadi apa maksudmu tadi?" Dia menatap Ma Junji dan bertanya dengan bingung. "Maksud saya, bisakah Anda menghubungi tim pengembangan mereka? Saya memiliki beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dan saya ingin meminta saran dari mereka." Ma Junji dengan cepat memberitahu Yun Jinglong tujuan kunjungannya. Dia menatap Yun Jinglong tanpa berkedip berharap Yun Jinglong akan memberinya jawaban yang memuaskan. Setelah mendengar apa yang Ma Junji katakan, Yun Jinglong menoleh untuk melihat Lin Fan. "Saudara Fan, menurutmu apakah tidak apa-apa?" Ma Junji tertegun ketika mendengar perkataan. Dia sudah lama memperhatikan Lin Fan dan selalu berpikir bahwa Lin Fan datang untuk bermain dengan Yun Jinglong. "Aku tidak menyangka Yun Jinglong benar-benar meminta pendapat Lin Fan." Dia sangat penasaran tentang siapa Lin Fan dan mengapa seorang tuan muda seperti Yun Jinglong memanggilnya saudara. Lin Fan meletakkan cangkir teh, menatap Ma Junji, dan bertanya dengan tenang, "Apa pertanyaannya?" "Tanyakan saja. Mereka semua adalah karyawan perusahaan kita sendiri dan kita dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka, yang juga akan membantu untuk pekerjaan di masa depan." Dia bisa menjawab pertanyaan non-inti apapun. Ma Junji mendengar pertanyaan Lin Fan dan melihat ke arah Yun Jinglong. Melihat tampang bodoh Ma Junji, Yun Jinglong berkata dengan tidak senang, "Game proyeksi holografik itu dikembangkan oleh saudara Fan." Ketika Ma Junji mendengar kata-kata Yun Jinglong, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya membulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah membayangkan bahwa game proyeksi holografik itu dikembangkan oleh Lin Fan yang tampak seperti mahasiswa. Ini terlalu luar biasa. Tetapi melihat ekspresi serius Yun Jinglong, dia tahu bahwa Yun Jinglong tidak berbohong kepadanya. Tidak heran Yun Jinglong begitu menghormati Lin Fan. Ini adalah master pemrograman sejati. Hanya saja, tokoh besar ini benar-benar terlalu muda. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Memang benar bahwa usia bukanlah penghalang untuk ambisi. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah seorang jenius dalam pemrograman, tetapi sekarang dibandingkan dengan Lin Fan dia merasa seperti bukan apa-apa. Yun Jinglong melihat Ma Junji berdiri di sana dengan linglung. Dia berteriak kepada Ma Junji, "Apa yang kamu lamunkan? Tanyakan cepat." Ma Junji langsung sadar ketika mendengar kata-kata Yun Jinglong. Menatap Lin Fan dengan mata penuh kekaguman. "Siapa namamu?" Dia menatap Lin Fan dan bertanya. Sebelum Lin Fan dapat berbicara, Yun Jinglong di sebelahnya berkata, "Ini adalah ketua perusahaan kami, Bapak Lin Fan." Ketika Ma Junji mendengar perkataan Yun Jinglong, dia menatap Lin Fan dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan sebenarnya adalah ketua perusahaan. Dia menenangkan diri dan berkata dengan cepat, "Halo Direktur Lin. Pertanyaan saya adalah, bab 162 aku ingin tahu apakah kamu punya waktu." Lin Fan memberikan jawaban rinci untuk beberapa pertanyaan Ma Junji yang membuat Ma Junji tiba-tiba tercerahkan. Ma Junji sangat bersemangat hingga hampir berlutut kepada Lin Fan. Dalam waktu singkat di bawah bimbingan Lin Fan, keterampilannya meningkat pesat. Lin Fan melihat waktu dan sudah hampir waktunya untuk pulang. "Aku duluan ya." Lin Fan berkata kepada semua orang. "Saudara Fan, aku akan mengantarmu ke sana." Yun Jinglong berdiri dan mengantar Lin Fan ke tempat parkir. Menyaksikan Lin Fan menyalakan mobil sport dan pergi. Ma Junji melihat Lin Fan yang pergi dan berseru keterampilan Direktur Lin benar-benar luar biasa. Yun Jinglong menepuk bahu Ma Junji dan berkata, "Kamu juga tidak buruk, bukankah Kakak Fan baru saja mengatakan bahwa itu hanya karena kamu belum pernah terpapar bidang ini sebelumnya? Aku percaya tidak akan lama lagi kamu akan menjadi ahli di bidang ini."
Ma Junji mengangguk dan berkata dengan serius, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda dan Direktur Lin. Setengah jam kemudian, Lin Fan kembali ke Villa Liu Cheng Haitian nomor 1. Aku membersihkan diri dan berganti pakaian. Aku pergi ke ruang kerja di lantai atas dan mengumpulkan dokumen terkait peternakan kuda Liu Cheng Moyun Kiao di atas meja. Saya kembali ke kamar tidur, mengeluarkan ponsel saya, dan menggulirnya. Saya memeriksa waktu dan bersiap untuk tidur. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal membuatmu sehat. Tidak ada kata-kata yang terucap malam itu. Keesokan paginya, Lin Fan bangun pagi-pagi. Setelah mencuci muka, aku duduk di tempat tidur dan membuka panel virtual system. Ketika dia melihat barang-barang flash sale 1 yuan hari ini, dia tertegun sejenak. $1 untuk mendapatkan keterampilan memancing tingkat sempurna. 1 yuan untuk membeli 10 ekuitas Doujing Life. Brengsek. Dia kemudian secara langsung mengucapkan intisari nasional. Kamu tidak bisa menyalahkannya untuk ini. 10 lembar saham Doujing Life lagi ditambah 10 lembar sebelumnya, sekarang dia memiliki 20 lembar saham Doujing Life di tangannya. Jika dia mendapatkan saham Doujing Life beberapa kali lagi, bukankah Doujing Life akan menjadi miliknya? 10% ekuitas Doujing Life bernilai hampir 1 miliar yuan yang jauh lebih baik daripada hanya memberinya 1 miliar yuan untuk membuatnya bahagia. Doujing Life adalah salah satu dari 3 platform live streaming teratas di Tiongkok dan dapat dikatakan bahwa ia memiliki potensi yang sangat besar. Valuasi masih terus bertumbuh. Ekuitasnya sekarang bernilai 2 miliar dan dapat meningkat menjadi 4 miliar atau bahkan 10 miliar di masa depan. Keterampilan. Tidak ada orang yang tidak suka memancing dan dia bukan pengecualian. Hanya saja keterampilan memancingnya sangat buruk sebelumnya dan setiap kali dia pergi dengan harapan tinggi dia akan kembali dengan kecewa. Sekarang berbeda dengan keterampilan memancing ini. Dia membelai dagunya dan berpikir bahwa dia harus memiliki hari memancing yang baik ketika dia punya waktu. Beli semuanya. Dia berkata kepada sistem. Tidak perlu ragu, Anda bisa mendapatkan 10 lembar saham Doujing Life dan keterampilan memancing hanya dengan $2. Ini sangat murah. Ini hanyalah kesejahteraan yang disediakan oleh sistem. Selamat kepada host atas keberhasilan pembelian. Dokumen ekuitas Doujing Life telah ditempatkan di ruang belajar Villa Haitian nomor 1. Keterampilan memancing telah ditambahkan ke ransel sistem. Dia membuka ransel sistem dan berkata kepada sistem, gunakan keahlian memancing. Setelah pusing, semua jenis pengetahuan tentang memancing muncul di benaknya. Ya Tuhan, ada survei topografi. Ini terlalu keren. Dia menemukan bahwa keterampilan memancing tidak hanya mencakup cara memancing tetapi juga kemampuan untuk mensurvei dan menganalisis medan. Ini sangat komprehensif. Sekarang dia dapat menentukan apakah ada ikan di area perairan dan jenis ikan apa berdasarkan medannya. Itu sangat mengesankan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sungguh tidak mudah untuk menjadi seorang ahli memancing. Sistemnya masih keren. Orang lain akan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk belajar dengan metode percobaan dan kesalahan, tetapi dia menjadi master memancing hanya dalam beberapa menit menghemat waktu belajar puluhan tahun. Dia sangat senang hari ini dan yang paling penting adalah nilainya telah meningkat lagi. Kekayaan bersihnya saat ini sangat mendekati 15 miliar. Semakin dekat dan semakin dekat ke 20 miliar. Dia menyenandungkan nada kecil dan berjalan keluar dari villa siap untuk lari pagi untuk menenangkan suasana hatinya yang sedikit bersemangat. Lin Fan dalam suasana hati yang baik di pagi hari, tetapi beberapa orang dalam suasana hati yang sangat buruk. Kota ajaib markas besar Doujing Life. General Manager Miao Yanwen sedang merokok di kantor saat ini. Seluruh kantor dipenuhi asap dan kekacauan karena dia. Jelas bahwa dia tidak tahu berapa banyak rokok yang telah dihisapnya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik di pagi hari, tetapi panggilan telepon membuat suasana hatinya yang baik menghilang dalam sekejap. Lin Fan. Kata-kata Lin Fan tertulis di mejanya. Awalnya dia tidak terlalu peduli dengan pemegang saham yang tiba-tiba ini. Lagi pula dia memegang 25 saham Doujing Life. Dia bahkan tidak menganggap serius 10 saham Lin Fan. Namun pagi ini dia menerima telepon bahwa Lin Fan diam-diam telah mengakuisisi 10 saham lagi. Sekarang ekuitas Lin Fan secara langsung mencapai 20. Ini membuatnya harus menanggapinya dengan serius. Sekarang selisih ekuitas antara dia dan Lin Fan hanya 5%. Tuhan tahu apakah Lin Fan akan terus mengakuisisi saham Doujing Life. Yang membuatnya tidak nyaman adalah dia tidak tahu tujuan sebenarnya Lin Fan. Dia sangat menyukai posisi saat ini sebagai manajer umum dan tidak ingin kehilangannya. Dia membuang puntung rokoknya dan berdiri. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, dia harus mengambil inisiatif. Dia ingin memahami maksud sebenarnya Lin Fan. Apakah Anda tertarik dengan posisi General Manager? Dia mengambil ponselnya dan menelepon Wakil Presiden Fang Changhui yang sedang bertugas di Liu Cheng. Sebuah suara pria parubaya terdengar dari ujung telepon. Tuan Miao, tolong bantu saya bertemu Lin Fan dan mencari tahu apa tujuannya dalam mengakuisisi Doujing Life. Miao Yanwen langsung ke intinya. Oke, Tuan Miao. Miao Yanwen menutup telepon, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan menghadap pemandangan kota iblis.
Berdiri di sini dan melihat pemandangan membuat orang merasa rileks. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Lin Fan sedang jogging di sepanjang jalan gunung merasa sangat bahagia dan menghirup udara bersih. Setengah jam kemudian dia turun dari gunung. Saat ini dia melihat Su Luxi berdiri di depan villa sambil melihat sekeliling. Nona Su, ada yang bisa saya bantu? Lin Fan berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Su Luxi datang lagi. Ketika Su Luxi mendengar suara Lin Fan, dia terkejut dan Pak Lin, sungguh suatu kebetulan. Su Luxi melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Fan dan berbicara dengan tergesa-gesa. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Su Luxi, dia terdiam sesaat. Kamu nongkrong di depan rumahku, apakah itu kebetulan? Dia mengeluh dalam hatinya. Tuan Lin, apakah Anda punya waktu?